Setelah sebelumnya Huzi berpikir kalau jiwa Xiao Xuan telah lenyap karena tubuhnya diambil alih oleh saudara kembarnya, akhirnya dia berhasil menemukannya. Namun masalahnya, jiwanya disegel oleh Yimei di dalam boneka kayu dan jika dia tidak segera mendapatkan tubuhnya kembali, maka jiwanya tersebut tidak akan bertahan lama. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Yan Ran yang sebelumnya mendapat luka serius akibat pertarungannya dengan Yimei berhasil diselamatkan oleh mbak-mbak yang ternyata beliau adalah neneknya Xiao Xuan yang sebelumnya ditemukan oleh si Jumar di jurang kematian, di mana beliau mendapat pengobatan dari Jumar menggunakan jurus terlarang dari leluhurnya, yaitu jurus peremajaan, dan hal itulah yang membuat tubuhnya kembali muda. Mereka pun lalu berniat menemui Huzi dan yang lainnya untuk merencanakan strategi selanjutnya demi membalas dendam kepada Yimei. Tapi neneknya Xiao Xuan meminta kepada Jumar untuk sementara waktu menyembunyikan identitas aslinya. Sesampainya di sana, Jumar pun memperkenalkan neneknya Xiao Xuan sebagai keponakannya, di mana beliau lalu mengusulkan untuk membelah lautan Ming menggunakan pusaka sihir persis seperti apa yang dilakukan kelompok pembasmi siluman 500 tahun yang lalu. Masalahnya, terakhir kali dilihat pusaka sihir telah dilempar oleh Yimei ke dalam lautan Ming untuk menghancurkan segel mutiara merah, dan jalan satu-satunya adalah mengambil benda tersebut dari dalam lautan Ming. Untuk itu, mereka berniat membuat pelindung tipis-tipis menggunakan mutiara merah dengan cara kerja yang sama seperti segel mutiara merah yang membendung lautan Ming. Namun untuk itu, mereka membutuhkan mutiara merah, sedangkan di sana hanya tersisa serpian mutiara merah yang telah hancur dan membutuhkan 100 tahun untuk mendapatkan benda tersebut. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun mencoba untuk mengumpulkan pecahan-pecahan mutiara merah itu dan menyatukannya kembali menggunakan lem G, siapa tahu bisa berfungsi. Disinilah tiba-tiba Yue pergi dan 2 hari dan muncul kembali dengan membawa 7 butir mutiara merah grade A. Dan dari sinilah akhirnya Yue pun mengungkapkan identitas aslinya yang ternyata dia adalah seorang pangeran wilayah Jianyi, sementara komandan yang berada di sampingnya merupakan pengawal yang ditugaskan untuk melindungi Yue selama ini. 特意保护殿下，你就可以不告而别。我说我们还能派人保护你，你自己出去多危险啊！没有，我们还以为你抛弃我们了呢。你不会啦。 Singkat cerita, ke-7 butir mutiara merah tersebut lalu dibuat menjadi gelang pelindung. Namun karena tekanan di dalam lautan Ming, benda tersebut hanya akan bertahan 30 menit di mana Huzi langsung mengajukan diri menjadi penyelam untuk mengambil pusaka sihir di lautan Ming. Tapi keesokan harinya, tiba-tiba gelang tersebut menghilang secara misterius bersamaan dengan menghilangnya Xiao Xuan, di mana ternyata dia secara diam-diam menggunakan gelang pelindung untuk menyelam sendirian ke lautan Ming setelah mengetahui kalau nenek dan ayahnya telah gugur. Dari sinilah neneknya Xiao Xuan baru mengetahui kalau boneka kayu yang sebelumnya dia temui adalah cucu kesayangannya dan mereka pun bergegas ke lautan Ming untuk menyusul Xiao Xuan. Begitu sampai di sana, diperlihatkan Xiao Xuan yang telah berhasil mengambil pusaka sihir. Namun tubuh kayunya justru terjebak di dasar lautan Ming, di mana Huzi nekat untuk menjemputnya di dasar laut sebagai bentuk balas budi kepada Xiao Xuan yang waktu itu telah menyelamatkannya ketika berada di alam bawah sadar. Alhamdulillah, dia pun berhasil menyelamatkan jiwa inti Xiao Xuan dan langsung diberi perawatan oleh neneknya dan Tuan Besar. Di sini menggunakan elemen inti milik leluhurnya yaitu Wuji, akhirnya mereka berhasil mengembalikan tubuh Xiao Xuan seperti semula, namun tubuh tersebut hanya bersifat sementara selama kurang lebih 49 hari. Dan jika dia tidak segera merebut kembali tubuh aslinya yang saat ini dipakai oleh Xiao Xuan gelap, maka jiwa yang berada di tubuhnya akan sepenuhnya padam dan itu artinya Xiao Xuan akan lenyap untuk selamanya.
Di sini melihat kondisi cucunya yang sudah tidak memiliki semangat hidup setelah mengetahui semua keluarganya telah meninggal, hal itu membuat neneknya Xiao Xuan makdek dan akhirnya mengaku kalau dirinya adalah neneknya yang selamat dari serangan Yimei setelah Jumar menggunakan ilmu terlarang untuk menyelamatkannya. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa tubuhnya kembali muda. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Yimei dan Xiaoxian gelap yang sudah sampai di lembah puncak, tempat di mana siluman jahat dilahirkan yang pernah dikunjungi oleh Yimei 500 tahun yang lalu. Namun belum sempat istirahat sebat, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor siluman disusul kemunculan seseorang yang memiliki perawakan mirip dengan Jumar. Kembali ke neneknya Xiao Xuan yang sedang mencoba untuk mengaktifkan kembali pusaka sihir setelah Huzi gagal mengaktifkan benda tersebut. Tetapi meskipun beliau telah menggunakan berbagai cara, dia tetap tidak mampu mengaktifkan pusaka sihir tersebut, di mana dia berkata kalau Yimei pun tidak bisa mengaktifkannya selama 500 tahun ini dan baru bisa mengaktifkan pusaka sihir setelah bertemu dengan Huzi yang memiliki kekuatan siluman overpower di dalam tubuhnya. Tidak berselang lama, pengawalnya Yue tiba-tiba menghampiri Huzi, Xiao Xuan, dan Yue yang memberitahu kalau Zhao telah diculik ketika mereka berburu siluman untuk diserap elemen intinya demi mengaktifkan pusaka sihir. Mengetahui hal itu, akhirnya Huzi dan Xiao Xuan pun bergegas untuk mencari keberadaan Zhao, di mana ternyata tidak lain hal itu adalah ulah para tetua dan soleh. Dari sini, mereka pun berpencar untuk mencari tempat di mana Zhao disembunyikan hingga mereka menemukan sebuah tempat yang dijaga ketat oleh para prajurit istana dan justru terlihat mencurigakan. So, setelah menyelamatkan Zhao, mereka pun langsung menuju ke istana Fulong dengan sekalian membawa para prajurit istana tersebut untuk dijadikan saksi. Sementara itu di istana, ternyata alasan para tetua tersebut menyerang Zhao adalah karena mereka mendapat titah dari kekaisaran agar segera mencari pengganti pemimpin Fulong, di mana lagi-lagi mereka berniat akan merekomendasikan Soleh untuk mengisi posisi tersebut. Masalahnya, mereka menganggap kalau kepopuleran Zhao saat ini akan menghambat hal itu sehingga mereka menculik Zhao sementara waktu hingga Soleh bisa mendapatkan posisi pemimpin Fulong. Saat itulah akhirnya Qasim Kaisar muncul untuk melantik siapa yang akan menjadi pemimpin di istana Fulong. Yang tidak mereka sadari adalah ternyata beliau datang ke sana bersama dengan Huzi dan Zhao yang sudah menceritakan semua kejahatan yang dilakukan oleh keempat tetua dan Soleh. Di mana alih-alih berhasil menaikkan jabatan anaknya, ayahnya Soleh yang merupakan salah satu dari keempat tetua itu justru mendapat hukuman karena telah dianggap melanggar hukum konstitusional dan akan dibawa ke kekaisaran. Sedangkan Zhao langsung diresmikan oleh Qasim untuk menjadi pemimpin istana Fulong. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan neneknya Xiao Xuan dan mata-matanya yang masih terus mencari tutorial mengaktifkan pusaka sihir di perpustakaan negara, di mana beliau justru menemukan lukisan awan langit terbelah yang mana di belakang lukisan tersebut terdapat keterangan tentang sejarah berdirinya negara Qianyu yang mengandalkan kekuatan spiritual milik seseorang bernama Dewa Qilin untuk membangun wilayah tersebut. Neneknya Xiao Xuan pun berpikir jikalau memang Dewa Qilin itu ada, maka kekuatannya kemungkinan mampu untuk mengaktifkan pusaka sihir. Walaupun semua itu belum dapat dibuktikan atau gampangnya hanyalah mitos belaka, namun saat ini mereka sama sekali tidak mempunyai cara lain. Untuk membuktikan semua itu, akhirnya Huzi, Zhao, dan Yue pun memutuskan pergi ke negara Qianyu untuk mencari tahu tentang Dewa Qilin. Mengingat kondisi Lautan Ming yang semakin membahayakan, begitu juga dengan Xiao Xuan yang baterainya udah hampir habis. Singkat cerita, sesampainya di sana,
Mereka justru dihadang oleh pasukan istana Qianyu yang sedang berjaga 24 jam untuk mengamankan negara Qianyu yang ternyata juga terkena dampak dari ulah Yimei kemarin, sehingga akhir-akhir ini mereka sering diteror oleh siluman, di mana Yue, Huzi, dan Zhao justru ditangkap karena ngaku-ngaku sebagai pangeran bersama beberapa orang lain dari wilayah Julun yang datang ke sana untuk mencari makanan dan obat-obatan setelah tempat tinggal mereka dihantam badai ombak lautan Ming. Beruntung pengawalnya yang mengetahui kepulangan Yue langsung bergegas untuk membebaskannya dari kurungan, sementara Yue dengan sikapnya yang baik hati yang kalau lihat ada uang jatuh malah ditambahin, dia juga membebaskan orang-orang dari wilayah Julun yang ditangkap tanpa alasan. Selanjutnya, Yue pun bergegas menemui pemimpin istana sekaligus ayahnya yang sedang mengecat rumahnya. Namun alih-alih bersyukur bisa kembali berkumpul dengan anaknya, di sini pemimpin istana Qianyu terlihat kecewa dan justru menyuruh Yue untuk segera pergi dari sana setelah urusannya selesai. Malam harinya ketika sedang berkumpul makan malam dinner, Zhao pun memberitahu maksud kedatangan mereka ke sana adalah untuk menanyakan tentang kebenaran Dewa Qilin yang dikatakan memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Namun pemimpin istana Qianyu yang mendengar hal itu pun langsung menyangkalnya dan berkata kalau itu hanyalah mitos atau dongeng cerita rakyat 500 tahun yang lalu. Setelah selesai makan, Huzi dan Zhao pun langsung berniat untuk kembali ke Fulong tanpa membuang banyak waktu untuk kembali mencari cara mengaktifkan senjata sihir setelah mendengar dari pemimpin istana kalau Dewa Qilin tidak benar-benar ada. Di tengah keputusasaan tersebut, tiba-tiba seekor siluman menyusup dan berhasil melukai seorang penjaga di pintu masuk, di mana hal itu membuat mereka pun memutuskan untuk membantu istana Qianyu terlebih dahulu membasmi siluman yang meneror di sana. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas untuk kembali menemui pemimpin istana di kamarnya, dan begitu sampai di sana, mereka justru dibuat terkejut setelah melihat seekor siluman yang sedang menyantap korbannya. Dan ketika mereka berniat mengejar siluman tersebut, tiba-tiba penasihat istana muncul untuk mencegah mereka dan memberitahu fakta mengejutkan di mana ternyata siluman tersebut adalah pemimpin istana sendiri yang menjadi seperti itu setelah bertarung dengan para siluman yang menyerang istana Qianyu beberapa hari yang lalu. Semenjak kejadian itulah, setiap tengah malam beliau harus meminum darah untuk menghilangkan sakaunya, di mana tetua istana pun sempat membawa beliau berobat ke tabib dalam maupun luar negeri untuk diruqyah. Namun hal itu tetap tidak mengubah apapun karena racun siluman itu telah menyebar ke otak dan bahkan mempengaruhi elemen intinya. Setelah mengetahui semua informasi dari penasehat, keesokan harinya pemimpin istana juga menceritakan semua masalah yang terjadi di istana dan menjelaskan tentang Dewa Qilin yang ternyata benar-benar ada. Jadi intinya, Dewa Qilin adalah seekor siluman di mana leluhur mereka pernah membuat perjanjian. Dewa Qilin akan memberikan sebuah wilayah dan membentuk garis pertahanan dari Lautan Ming. Namun seluruh keturunan pemimpin istana harus menjadi wadah untuk kesadaran Dewa Qilin, yang berarti sekarang kesadaran Qilin tersebut disimpan di dalam tubuh Yue. Mendengar hal itu, di sini Yue berniat untuk menggunakan segala cara untuk menyelamatkan ayahnya dari racun siluman, di mana di sisi lain untuk pertama kalinya malam itu pemimpin istana menolak untuk meminum darah yang hal itu justru membuat tubuhnya dredeg dan akhirnya beliau pun innalillahi di atas tempat tidurnya.
Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan neneknya Xiao Xuan dan Jumar yang sedang melihat Xiao Xuan berlatih pedang untuk memulihkan tenaga dalamnya setelah mendapat elemen inti dari Tuan Besar, di mana Jumar lalu mentransfer salah satu tekniknya agar membuat Xiao Xuan tetap terjaga dalam menggunakan tenaga dalam sekaligus meningkatkan kekuatannya. Karena seperti diketahui, meskipun terlihat normal, tetapi tubuh Xiao Xuan belum sempurna mengingat tubuh aslinya saat ini dipakai oleh Xiao Xuan gelap. Kembali ke Yue setelah ayahnya meninggal, otomatis Yue pun langsung naik menjadi pemimpin istana Qianyu, di mana hal itu membuat sebagian petinggi istana mengundurkan diri secara paksa karena menilai dia tidak mampu membangkitkan kembali istana Qianyu. Yue pun sadar betul kalau itu bukanlah salah mereka, melainkan dirinya sendiri yang memang belum pantas untuk memimpin negara, terlebih negara tersebut saat ini sedang dalam kondisi kritis pasca serangan dari Yimei. 你要是想走，我们治国这个老国师确实比你擅长。 Di sini Yue juga menceritakan tentang kebenaran Dewa Jilin yang memang benar-benar ada dan kekuatan itu selama ini telah berada di tubuhnya, dan itulah alasannya dia memiliki kekuatan batu ponari. Yue juga menjelaskan kalau dia membangkitkan kembali kesadaran Dewa Jilin, dia akan menyelesaikan dua masalah sekaligus, yaitu mengaktifkan kembali senjata sihir dan membangkitkan kembali wilayah Qianyu karena dari awal wilayah tersebut memang diciptakan olehnya. Namun masalahnya untuk membuka kesadaran Jilin, dia juga akan mengorbankan kesadarannya sendiri yang artinya dia akan mati. Mendengar hal itu, di sini Huzi dan Zhao pun tentu saja menolak syarat tersebut dan berniat untuk mengajaknya kembali ke Fulong. Tapi sesampainya di pintu gerbang, dengan sangat terpaksa, penasihat istana Qianyu yang terlihat sangat mementingkan kerajaan dan rakyat Qianyu dengan berat hati meminta agar Yue mengorbankan dirinya dan menyerahkan tubuhnya kepada Dewa Jilin untuk menyelesaikan krisis di negara tersebut. Di mana akhirnya Yue pun bersedia memberikan nyawanya kepada Dewa Jilin demi mensejahterakan istana Qianyu, dan mereka berniat melakukan upacara persembahan sekaligus pemanggilan Dewa Jilin yang akan diadakan 2 hari ke depan.